Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas H, mata kuliah Psikologi Bermain. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rancangan permainan yang telah kami sepakati, yaitu petak umpet yang telah dimodifikasi menjadi petak umpet bahasa. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nasya Inayah, saya sendiri Saidatul Nabila, Nabila At-Tahirah, dan Masyita Hidayat. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, untuk materi pertama saya persilahkan kepada Masyita. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional petak umpet atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai hide and seek merupakan salah satu bentuk permainan yang populer di kalangan anak-anak. Permainan ini juga tidak hanya digemar di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Permainan ini pun melibatkan dua peran utama. Yang pertama itu kucing sebagai pencari dan pemain lainnya bersembunyi, di mana pemain pertama yang ditemukan oleh kucing akan menjadi pencari di putaran selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Bisa di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai jenis permainan. Jenis permainan yang kami ambil adalah petak umpet, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai hide and seek, adalah salah satu permainan tradisional anak-anak yang sudah sangat terkenal. Kemudian menurut Akroni mengatakan bahwa permainan petak umpet merupakan permainan yang menyenangkan bagi anak yang dapat dimainkan dengan cara mencari teman-temannya yang bersembunyi. Nah, dalam permainan ada dua peran, yaitu si kucing dan yang bersembunyi. Si kucing ini berperan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Kemudian permainan selesai setelah semua teman ditemukan. Dan yang pertama ditemukan yang menjadi kucing berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa petak umpet adalah permainan tradisional yang melibatkan peran pencari atau si kucing dan pemain yang bersembunyi dan harus menemukan semua temannya yang bersembunyi. Dan pemain pertama yang ditemukan akan menjadi pencari pada putaran berikutnya. Kemudian pada permainan ini juga banyak manfaat. Di antaranya yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional anak dalam hal melatih anak untuk bisa dan mau bermain bersama dengan orang lain, melatih kerjasama anak dalam hal bersedia untuk membantu sesama teman, serta dapat memberikan kegembiraan pada anak. Kemudian adapun alasan kami memilih permainan ini sebagai permainan untuk kami turun lapangan, yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan sosial. Petak umpet melibatkan kerjasama dan interaksi antara pemain sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim. Kemudian yang kedua yaitu melatih kreativitas dan strategi. Anak-anak belajar berpikir kreatif untuk mencari tempat persembunyian yang efektif, serta strategi untuk menghindari atau menemukan pemain lain. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong aktivitas fisik. Permainan ini membutuhkan aktivitas fisik seperti berlari dan bergerak cepat yang dapat meningkatkan kesehatan fisik serta melatih koordinasi motorik anak. Kemudian yang keempat yaitu membangun rasa percaya diri. Dengan berhasil menemukan tempat persembunyian atau menjadi pencari yang tangguh, anak-anak dapat merasa lebih percaya diri dan mengasah keberanian mereka. Kemudian adapun aspek psikologis yang dapat ditingkatkan pada permainan ini adalah yang pertama pada aspek keterampilan sosial, anak-anak belajar berinteraksi dengan teman-teman melalui pembagian peran sebagai pencari atau yang bersembunyi. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan terhadap teman. Kemudian pada aspek pembangunan kognitif, permainan ini menuntut anak untuk berpikir strategis dan merencanakan mereka untuk mencari tempat persembunyian yang baik atau cara mencari teman dengan efektif. Dan pada regulasi emosi,
Anak-anak belajar mengelola perasaan mereka agar tidak mudah kecewa atau frustasi jika kalah atau ditemukan lebih dulu, dan melatih mereka untuk bangkit kembali dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Baik, selanjutnya untuk materi berikutnya, fokus permainan dan manfaat permainan akan dijelaskan oleh Nasya. Kepada Nasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Berikut adalah tahapan petak umpet atau hide and seek menurut Wahyuni 2009. Yang pertama itu ada penentuan peran. Permainan dimulai dengan memilih satu anak untuk menjadi kucing atau pencari yang bertugas mencari teman-temannya yang bersembunyi. Penentuan peran ini bisa dilakukan melalui permainan kecil seperti home pimpa atau sweet. Kedua, waktu bersembunyi. Anak yang terpilih sebagai pencari menutup mata dan menghitung hingga angka tertentu, misalnya 10 atau 20. Hal tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak lain untuk mencari tempat persembunyian. Yang ketiga, pencarian. Setelah hitungan selesai, kucing mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi di sekitar area permainan. Yang keempat, penemuan. Anak pertama yang ditemukan akan menjadi kucing di putaran berikutnya. Jika semua anak ditemukan, permainan berakhir dan peran pencari dapat berganti untuk putaran selanjutnya. Yang kelima, itu ada pengulangan. Permainan dilanjutkan dengan anak yang pertama kali ditemukan menjadi pencari berikutnya mengulang tahapan dari awal. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk manfaat permainan akan dijelaskan kembali oleh Nasya. Kepada Nasya, saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan membacakan manfaat permainan. Menurut Harlock 2002, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, terutama dalam hal pengembangan sosial emosional. Manfaat utama permainan ini meliputi yang pertama, mengembangkan kemampuan sosial. Permainan petak umpet melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, meningkatkan keterampilan interaksi sosial dan penyesuaian diri. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan empati. Anak-anak belajar untuk bekerja sama dan saling membantu dalam permainan, misalnya saat mencari atau mengarahkan teman yang bersembunyi. Yang ketiga, mengurangi perilaku egosentris. Permainan ini membantu untuk anak mengembangkan sikap sosial yang lebih baik dan mengurangi sifat egosentris, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang keempat itu melatih kepatuhan pada aturan. Anak-anak belajar menghargai dan mengikuti aturan yang ada dalam permainan. Yang penting untuk penyesuaian diri. Yang kelima, mengembangkan kreativitas. Petak umpet juga merangsang kreativitas anak dalam menemukan tempat-tempat persembunyian dan strategi teman. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk alur permainan dan penutup akan dipaparkan oleh Nabila Atahira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya alur permainan. Jadi permainan ini tuh memiliki 4 alur. Yang pertama, pemilihan pencari. Sebelum permainan dimulai, anak-anak melakukan proses pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pencari atau disebut kucing. Pemilihan ini biasanya dilakukan melalui metode sederhana seperti home pimpa atau sweet. Yang kedua ada penghitungan oleh pencari. Anak yang terpilih sebagai pencari menutup mata dan mulai menghitung hingga jumlah tertentu, misalnya 10 atau 20. Memberikan waktu bagi anak-anak lainnya untuk bersembunyi di area permainan. Yang ketiga ada proses pencarian. Setelah selesai menghitung, pencari mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi di sekitar area yang disepakati. Yang keempat ada penemuan teman yang bersembunyi. Anak yang ditemukan pertama kali akan menjadi pencari pada putaran berikutnya. Proses pencarian berlanjut hingga semua pemain yang bersembunyi ditemukan. Yang kelima itu pengulangan permainan. Setelah semua anak ditemukan, permainan dimulai kembali dengan anak pertama yang ditemukan sebagai pencari baru untuk putaran selanjutnya. Selanjutnya, next. PPT-nya tolong di next. Oke. Ke kesimpulan.
Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, petak umpet adalah permainan tradisional yang tidak hanya populer tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak. Melalui peran sebagai pencari atau pemain yang bersembunyi, anak-anak dilatih untuk berinteraksi sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan belajar bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, permainan ini merangsang kreativitas dan strategi berpikir, serta meningkatkan kesehatan fisik melalui aktivitas yang melibatkan gerakan. Aspek emosi dan regulasi diri anak juga terbantu, di mana mereka belajar mengelola perasaan kecewa dan bangkit kembali setelah kalah. Oleh karena itu, petak umpet memiliki nilai edukatif yang mendalam, menjadikannya lebih dari sekedar permainan hiburan, tetapi juga sarana penting dalam mendukung berbagai aspek perkembangan anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi itulah tadi pemaparan mengenai rancangan permainan yang telah kelompok kami sepakati dan ya, akan kami lakukan saat turun lapangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai di record.